Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih lil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Quran di surah Al-Mutaffifin yang sebelum bulan Ramadan pada bulan Sya'ban kita menyelesaikan sebagiannya, yaitu sampai ayat yang ke kalla balrana kalla innahum thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, sampai di situ ya, sampai thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang yang secara khusus adalah mereka orang-orang yang selalu mempermainkan timbangan maupun takaran dengan azab yang sangat pedih, dan mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan menggambarkan keadaan yang menjadi lawan dari orang-orang kafir, orang-orang fajir. Fajir itu orang-orang yang berbuat maksiat. Fajir artinya orang-orang yang berbuat maksiat. Fujar itu orang yang maksiatnya banyak. Fasiq, orang yang berbuat dosa. Fusaq, orang yang dosanya banyak. Kafir, orang yang menolak, orang yang beriman. Kuffar, orang yang kafirnya itu kebangetan. Jadi jamaknya beda. Ada kuffar, ada kafirun. Kalau kafirun itu orang kafir secara umum. Tapi kalau sudah jamaknya kuffar, ini menunjukkan sangat kekufurannya. Begitu. Maka di sini fujar menunjukkan bahwa dia keburukannya sangat besar. Lawannya apa? Al-abror. Al-abror. Siapa al-abror? Orang-orang yang selalu berbuat baik. Dari kata bir. Bir itu kebaikan.
Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bir. Oh, enggak ngaruh. Silaunya kirain berkurang di sananya, enggak ada. Warnanya nggak bisa diubah ini ya. Enggak, silau banget enggak? Silau. Putih soalnya, dikurangin aja. Ini nggak bisa diubah warnanya. Diubah ya, apa ya? Kecerahannya dikurangi. Kalau warna hitam aman, kalau warna putih emang terang banget ini. Bagus. Si baru soalnya. 25. 10 ya. Di 25 kayaknya sedang. Nah, udah sedang tas gitu ya. Udah ya. Kita tulis ya. Masih kurang? 20? Dah, baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan mengatakan setelah tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, maka Allah mengatakan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla. Kalla di sini artinya apa? Diterjemahan Kemenak semuanya sekali-kali tidak. Padahal kalla yang artinya sekali-kali tidak itu kalau berfungsi sebagai jawaban. Kalau berfungsi sebagai jawaban. Tempat wakaf. Kalau dia tempat ibtida, kurang cocok. Maknanya sekali-kali tidak. Maknanya antara dua. Inna atau ala. Sesungguhnya atau ketahuilah. Jadi kala di sini artinya sesungguhnya taukid atau ketahuilah. Ala. Maka yang tepat adalah ala atau inna. Karena di sininya sudah ada inna, berarti ala dia maknanya. Ala inna kitabal abrari lafi illiyin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang baik itu terdapat di illiyin. Apa itu illiyin? Tempat yang tinggi. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengikuti pemakaman. Ya, riwayat yang juga sempat diceritakan dari Al-Bara ibn Azib, dari sahabat Al-Bara ibn Azib pernah mengiringi jenazah, kemudian setelah jenazah ini dikubur Nabi diam termenung. Para sahabat bingung, ada apa wahai Nabi? Kalau dia adalah orang soleh, kata Nabi, maka sesungguhnya ketika dia akan dicabut nyawanya, malaikat turun. Jadi ternyata malakul maut itu banyak. Ketika turun itu bergerombol, rombongan. Maka malaikat maut ini membawa kain kafan yang didatangkan dari surga. Yang telah diberikan minyak wangi, yang minyak wanginya ini juga dari surga. Kemudian para malaikat mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sambil menarik ruhnya dengan sangat lembut. Kata Nabi SAW, seperti apa? Seperti menarik benang dari tepung, nggak ada sisanya dan mudah sekali. Antum menarik benang dari tepung, nggak ada sisanya. Begitu. Maka kemudian jenazah ini ruhnya yang disimpan diletakkan di kain kafan itu adalah ruhnya. Karena jenazahnya diurus manusia. Malaikat ngurus ruhnya. Maka ruhnya dibungkus oleh jenazah tadi, kemudian dibawa ke langit pertama. Dan ketika sampai di langit pertama ditanya oleh penjaga malaikat langit pertama. Malaikat penjaga mengatakan, siapa ini? Betapa harumnya jenazah ini. Bukan karena harum minyak wanginya tadi, tapi jenazahnya pun sudah harum. Maka malaikat maut yang membawa jenazah tersebut menjawab dengan mengatakan atau memberikan laqab, memberikan julukan terbaik yang pernah disandangnya di dunia. Dia pernah disebut apa di dunia dengan julukan terbaiknya? Itulah yang disebut namanya. Maka kemudian pintu langit pertama terbuka. Di langit kedua sama sampai langit 7. Maka ketika sampai langit 7 di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, simpan amal-amalnya di ilin dan kembalikan dia ke alam barzakh. Maka kemudian ruhnya dikembalikan ke alam barzakh. Setelah sampai di alam barzakh, maka dimunculkan sahabat. Yang sahabat ini datang dengan wajah yang cerah. Kalau laki-laki sahabatnya laki-laki, perempuan sahabatnya perempuan. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, yang akan melayani dia sampai hari kiamat. Kemudian ditanya, siapa kamu? Aku adalah amal-amalanmu selama di dunia, kata sahabat tersebut. Subhanallah. Amal-amalannya akan menemani dia. Maka kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya dengan pertanyaan yang sudah kita tahu, jawabannya pun sudah kita tahu. Enak banget ya ujiannya. Pertanyaan udah tahu, jawabannya udah tahu. Subhanallah. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah segerakan. Segerakan apa? Segerakan kiamat. Kenapa? Karena di alam barzah aja udah enak, apalagi di surga. Pengen buru-buru ke surga.
Kemudian Nabi mengatakan kalau orang kafir, orang fajir yang meninggalnya, yang matinya itu, maka malaikat akan turun dengan wajah yang sangat beringas, ya. Wajah yang tidak memperlihatkan kebaikan. Kemudian ditariklah ruh orang kafir ini, di mana malaikat yang lain membawa kain kafan yang didatangkan dari neraka. Kemudian ditarik ruh orang kafir ini seperti menarik apa? Seperti menarik besi panas dari tubuh kita. Subhanallah, kayak gimana rasanya? Antum jangankan tertusuk besi panas, duri yang kecil ditarik, gitu. Ini seperti menarik besi panas. Makanya rata-rata orang kafir kalau mati terbelalak matanya melihat ke atas. Karena ruh itu dicabutnya dari ubun-ubun. Dan kita akan merasakan orang mati itu yang dingin kaki dulu. Karena kan diangkat kaki dulu kan. Jadi orang mati itu rata-rata orang kafir akan melihat ruhnya dari bawah sini terus. Orang kafir rata-rata begitu matinya. Karena memang seperti menarik besi panas. Jangankan orang kafir, orang muslim yang fasik, yang fujar saja begitu. Tapi orang muslim yang saleh matinya ringan. Matinya mudah. Kadang-kadang senyum, lagi sujud. Bahkan kalaupun matinya di medan perang, di bom sekalipun, tetap wajahnya tersenyum. Karena apa? Karena tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan kematian terbaik adalah kematian para syuhada. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku ingin sekali berperang di medan Allah Subhanahu wa taala, summa uqtal. Kemudian aku terbunuh. Kemudian apa setelah itu? Summa uhya summa uqtal, summa uhya summa uqtal. Kemudian aku dibangkitkan kembali, kemudian aku perang lagi dan aku terbunuh lagi di sana. Dan aku dibangkitkan kembali dan aku terbunuh lagi di sana. Saking apanya? Saking nikmatnya menjadi mati syahid. Subhanallah. Nikmat mati syahid itu. Jadi kalau misalnya antum perang, makanya orang Islam kalau perang selalu menang. Kenapa? Karena nyari mati. Orang kafir kalau perang nyari hidup. Menang mana? Ya menang orang yang nyari mati. Nggak takut. Dibom ya nggak apa-apa, dibom masuk surga, udah selesai. Makanya orang kafir, kalau perang sama orang Islam kaget. Ini orang ngapain nyari mati? Ya emang nyari mati, beneran nyari mati. Iya kan? Menang di dunia, alhamdulillah. Mati di medan jihad, alhamdulillah juga orang Islam. Makanya Umar bin Khattab nggak pernah jadi panglima perang. Kenapa? Karena kalau Umar bin Khattab jadi panglima perang, suruh syahid semua. Nggak bikinin menang. Orientasinya terlalu akhirat. Ya, nggak cocok. Orang yang terlalu beriman itu nggak cocok jadi panglima perang. Nggak cocok. Kenapa? Karena nanti udah kita mati bareng aja semuanya. Gitu. Beda sama Khalid yang sebelumnya orang kafir, ahli strategi perang. Makanya daripada harus berkorban lebih baik kembali pulang. Kita nggak kuat ngelawan. Ketika Khalid bin Walid kemudian di perang yang pulang lagi, Mu'tah ya. Khalid kan balik lagi. Kata para sahabat yang lain apa? Kamu sudah jadi pengecut, kamu nggak mau surga. Bukan gitu. Perang itu nggak cuma ngejar kematian, ada tujuan lain, tujuan dakwah. Nah, ini yang jarang ada di pikiran para sahabat kebanyakan. Kenapa? Karena urusan perang mati, yang penting mati syahid gitu. Tapi Khalid nggak begitu pikiran. Makanya dipuji juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak masalah kembali atau keluar dari medan perang illa mutaharrifal qitalin aw mutahayyizan fi'ah. Ya. Jadi untuk strategi atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain itu boleh. Maka itu sebagai strategi boleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum asalnya boleh nggak kabur dari medan perang? Nggak boleh. Ya, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ketika engkau sudah bertemu berhadap-hadapan dengan musuh, nggak boleh. Jangankan balik, berpaling itu nggak boleh. Fala tuwalluhumul adbar. Makanya ketika kemudian sebagian hari ini ya, ketika sebagian ulama mengatakan itu orang-orang Gaza keluar aja. Nah, ini dilematis. Kenapa? Karena mereka sedang berhadapan-hadapan dengan orang kafir sudah di tanah mereka. Kalau misalnya mereka keluar, bener nggak nih ini sebagai strategi? Bener nggak nih menggabungkan dengan pasukan lain dan akan kembali? Jangan-jangan malah ketika mereka ngosongin Gaza, Gaza dikuasain oleh Israel, habis makanya. Maka dilematis sebetulnya. Ya, seperti ulama-ulama Mesir, mereka mengatakan, justru jangan suruh ngungsi semuanya, ntar siapa yang ngejagain Gaza? Yang mau kita ke sana. Bukan mereka suruh ke sini. Begitu. Makanya orang-orang Hamas gak mau keluar kan?
Nggak mau, kenapa nggak mau? Ya kalau misalnya mereka keluar sama dengan menyerahkan tanah Gaza. Dan itu dilarang oleh Al-Quran. Kecuali kalau benar-benar sebagai strategi perang. Ada pasukan lain yang siap menampung mereka kemudian kembali. Nyatanya kan sekarang belum ada. Makanya orang-orang sipil aja yang suruh keluar. Nggak apa-apa, Hamas nggak akan mau keluar sampai kapanpun. Nggak mau kena ayat ini. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan ghadab minallah. Ghadab minallah. Dimurkai oleh Allah SWT. Jadi ketika sudah berhadapan dengan Allah, sudah berhadapan dengan pasukan kafir, maka Allah nggak mau kalian itu berpaling. Udah kalau mati syahid itu selesai. Cuma kan nggak semua orang pemikirannya kayak Hamas ya. Orang-orang sipil kan ya keimanannya beda gitu. Orang-orang Hamas kan keimanannya beda. Mereka udah ditarbiyah sedemikian rupa. Yang sipil-sipil yang nggak dapat tarbiyah ya sama aja, yang awam-awamnya sama aja takut juga. Begitu. Maka yang tepat, bagaimana yang tepat adalah seluruh kaum muslimin datang ke sana mengirimkan tentara bantuan. Bukan nyuruh mereka keluar. Bodoh nyuruh mereka keluar itu. Pemimpin-pemimpin pengecut semua itu, presiden-presiden, kerajaan-kerajaan itu pengecut semua. Mereka udah keluar aja deh, kasih buat Israel. Oh gitu sih, gimana ceritanya ini? Gimana ini ceritanya? Kalau mau sebagai presiden negara muslim terbesar di dunia, kirim TNI ke sana. Kirim TNI ke sana, membantu. Saudi, Suriah, Turki, apalagi Suriah sama Turki aja sekarang yang lagi berjibaku kan. Yang lain wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang meninggal, orang-orang fajir yang meninggal itu tidak seperti itu. Bahkan ketika meninggalnya kelihatan tenang, orang fajir itu nggak tenang dalam meninggal. Kemudian setelah diambil ruhnya, maka ruhnya ini dibungkus di kain kafan yang dibuat dari neraka, diangkat ke langit dunia pertama. Langit pertama. Maka ketika di langit dunia, langit pertama, ditanya sama malaikat penjaga langit pertama, siapa ini? Bau bangkai, busuk sekali. Maka malaikat yang membawa ruhnya mengatakan, dengan memberikan julukan terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Dia adalah itu. Misalnya di dunianya pernah dipanggil monyet, berarti dia adalah monyet. Misalnya. Ya. Maka kemudian pintu langit nggak mau terbuka. Hatta yalijal jamalu samil khiyat. Pintu langit nggak akan mau terbuka. Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya apa? Nggak mustahil. Mustahil. Mustahil itu pintu langit terbuka. Kenapa? Karena menolak orang-orang kafir, menolak orang-orang fajir. Maka Allah langsung berfirman, enggak nunggu ke arasy dulu, Allah langsung berfirman, lemparkan amalannya ke sijin dan lemparkan ruhnya ke alam barzakh. Sampai alam barzakh ketemu munkar, nakir. Setiap kali ditanya dia nggak bisa jawab. Man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka? Dan setiap kali dia tidak bisa menjawab, setiap kali pula dia dicambuk. Setelah itu apa? Didatangkan sahib dengan wajah yang buruk rupa, ditanya, kamu siapa nemenin saya? Nggak mau saya di sini berdua sama orang kaya kamu. Oh, saya amal-amalanmu selama di dunia, kata dia. Dan nanti di akhirat lebih buruk dari ini. Oh, lebih buruk ini nanti. Ya udah ya Allah, panjangin waktu kiamat, panjangin waktu kiamat. Lebih baik di sini aja deh, nggak mau ke neraka, kata dia. Nah, begitulah keadaannya. Ya. Jadi amal-amalan itu akan naik ke iliyin bagi orang-orang mukmin dan ke sijin bagi orang-orang fujar. Kalla inna kitabal abrari lafi iliyin. Amal-amalan naik ke iliyin, kemudian ruhnya dilayani dengan baik oleh sahib yang merupakan amal-amalan selama di dunia. Wa ma adraka ma iliyun, wa ma adraka ma iliyun. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan iliyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Yashhaduhul muqarrabun. Muqarrabun di sini malaikat ya. Muqarrabun yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Maka setelah itu, setelah amal-amalannya diangkat ke iliyin, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, lafi na'im. Di mana kenikmatan itu? Sejak di alam barzakh sudah mendapatkan kenikmatan. Lalu kemudian digambarkan di bagaimana nanti mereka di surga, alal araiki yanzurun. Apa araik? Arikah. Arikah itu dipan. Bisa sofa. Kayak orang Arab tahu sofa-sofa yang bawah, nah itulah. Orang Arab seneng pakai sofa yang pendek itu. Nah itu namanya arikah. Jadi sambil gini biasanya. Nah itu. Jadi kayak gitulah gambarannya kayak gitu. Jadi sofa-sofa yang rendah
terus kemudian ada sandaran buat tangannya, kemudian mereka begini. Nah, alal araiki yang turun, ngeliatin apa? Ngeliatin apa? Nggak disebutin yang ngeliatin apa di sini ya. Alal araiki yang turun. Ini menunjukkan bahwa yang dilihatnya beda-beda. Yang dilihatnya beda-beda. Apa? Ada yang melihat bidadari, ada yang melihat kerajaan-kerajaannya, ada yang melihat perhiasan-perhiasannya. Kalau perempuan senangnya ngeliatin apa biasanya? Mas-masnya gitu kan ya. Ada juga orang-orang yang enggak puas untuk memandang Allah, terus-terusan dipandangi Allah. Subhanallah, sampai yang begitu. Luar biasa. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Dan mereka akan dikenali. Kebahagiaan itu udah kelihatan dari apa? Dari cerahnya wajah. Orang bahagia kan kelihatan kan? Orang bahagia itu kelihatan. Walaupun dia diem, nggak senyum, pancaran matanya kelihatan. Dari sini ketahui. Nadratan na'im. Terpancar. Kebahagiaan mendapatkan nikmatnya itu kepancar. Di wajah-wajah mereka. Kemudian apa lagi? Dikasih makan, dikasih minum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Dan mereka akan diberikan minuman rahiqum makhtum. Rahiq makhtum itu minuman yang apa ya? Yang tersegel dan terjamin keasliannya. Ar-rahiqul makhtum. Murni, minuman yang murni. Yang menghilangkan dahaga, yang begitu nikmat dan masih tersegel. Begitu. Makhtum, masih tersegel. Khitamuhu misk. Dan segelnya itu adalah misk. Misk itu apa? Kesturi. Disegel sama kesturi. Khitamnya kesturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk kenikmatan akhirat inilah mereka ketika di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi boleh enggak kita beramal ibadah untuk mendapatkan kenikmatan surga? Boleh. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Karena ingin mendapatkan kenikmatan surga inilah orang-orang abror itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti boleh, boleh. Maka keliru kalau misalnya ada orang yang mengatakan ikhlas itu tidak mengharapkan surga. Ada keliru besar. Kalau nggak mengharapkan surga apa? Di ujung itu di akhirat cuma dua pilihannya, surga sama neraka. Udah nggak ada yang lain. Jadi ikhlas itu artinya beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, sekaligus surganya Allah. Itu satu paket. Itu sudah satu paket dan tidak mungkin kita pisahkan. Tidak masuk akal kalau ada orang yang bilang, ya Allah saya emang nggak apa-apa masuk neraka, yang penting kau ridho. Itu nggak masuk akal. Karena Allah pun ridho banget iblis masuk neraka itu. Allah ridho banget itu. Itu nggak masuk akal. Makanya doa kita digandeng kan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ngegandeng. Itu udah otomatis. Nanti yang para ulama beda pendapat itu adalah kalau amal ibadah kita bercampur dengan keinginan dunia. Itu yang beda pendapat para ulama. Tapi kalau keinginannya akhirat, para ulama sepakat sah. Dan itu adalah bagian dari keikhlasan. Jadi jangan ragu. Wa mizajuhu min tasnim. Dan minuman yang diberikan tadi dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim itu adalah bahan campuran yang merupakan berasal dari mata air surga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Apa itu? Mata air yang merupakan mata air yang khusus diberikan kepada orang-orang yang muqarrabun. Jadi di sini ada dua minuman berarti. Minuman pertama adalah minuman orang-orang yang dicampur tasnim. Yang kedua adalah memang orang-orang yang dicampur tasnim tanpa campuran. Yang diberikan minum tasnimnya langsung tanpa campuran. Nah begitu. Aslinya kan di sini, kalau di sini dijelasin mizajuhu min tasnim. Jadi yang tadi duduk-duduk di dipan itu dikasih minuman dicampur sama tasnim. Kalau kita mungkin ada minuman dicampur sama sirup. Enak nggak? Enak. Nah, ada yang dikasih sirupnya murni tanpa campuran begitu. Maksudnya begitu. Berarti lebih enak. Logikanya begitu logikanya. Logikanya begitu. Jadi ada yang dikasih tasnim murni. Begitu. Baik, inilah sampai di sini kenikmatannya orang-orang beriman. Kenikmatan orang beriman. Kita gali dulu beberapa poin dari kitabnya. Di sini ada kalimat khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-mutanafisun yang dimaksud dengan al-mutanafisun artinya apa? Al-mutanafisun di sini
Ar-raghibuna fil mubadarah, yaitu semangat untuk berlomba-lomba ila ta'atillahi ta'ala, menuju ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslut tanafus taghalub fi syai'in nafis. Adapun makna aslinya tanafus itu adalah mengerahkan semua tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi mengerahkan semua tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Nafis itu mahal, berharga. Wa mujahadatu nafsi, dan juga bersungguh-sungguh mengerahkan semua jiwa kita litashabbuhi bil afadili wal luhuqi bihim. Agar apa? Agar mencapai keutamaan dan juga kebaikan-kebaikan min ghairi idkhali darari ala ghairi. Tapi tanpa merusak, memberikan bahaya pada orang lain. Itu yang dimaksud dengan mutanafisun. Ingin mendapatkan banyak kebaikan dan keutamaan, tapi tanpa memberikan bahaya bagi orang lain. Itu maksud dari yatanafasil mutanafisun. Wahiyya bihadal makna, dan makna ini min syarafin nafsi wa uluwil himmah. Dan kalau kita berhasil menerapkan makna ini, maka makna ini merupakan makna yang paling mulia pada jiwa kita dan menunjukkan ketinggian himmah. Himmah itu apa? Lebih dari keinginan. Motivasi apa ya? Hasrat ya. Jadi benar-benar keinginan yang kuat. Himmah itu. Inilah, boleh cita-cita lah, boleh disebutin cita-cita ya. Jadi ini merupakan bagian dari kemuliaan jiwa dan tingginya cita-cita. Nah, begitu. Jadi kalau antum merasa diri antum adalah jiwanya mulia, syaraf, dan cita-cita itu mulia, maka harusnya antum menerapkan makna ini. Menerapkan makna apa? Yaitu mencari keutamaan-keutamaan dan banyak kebaikan tanpa membahayakan orang lain. Begitu. Jadi jangan sampai memikirkan bahwa yang namanya mendapatkan kebahagiaan itu harus membahayakan orang lain. Tidak. Justru dengan memberikan kebaikan pada orang lain akan mendapatkan kebaikan pada kita juga. Begitu. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi hadhil ayah, dan pada ayat ini al-karimah yang mulia, lafat li awal surah, maka memiliki kaitan yang erat dengan awal surah tadi. Idza kana ulaika yas'auna li jam'il mali bitatfifi, kalau orang-orang fujar itu mereka mengusahakan diri, berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta dengan apa? Dengan tatofif, dengan berbuat curang. Falahumul wail, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa kecelakaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa idza kanal abrar, adapun orang-orang yang berbuat baik, lafi na'im yaumal qiyamah, maka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan pada hari kiamat. Wa hadza syarabuhum, dan inilah minuman mereka. Disebutin minumannya. Khitamnya dari misk, itu khitamnya begitu ya. Fahadha huwa mahalul munafasah, maka inilah tempat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya apa? Untuk inilah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia. La fit tatfif, bukan justru berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, minal hubbi ya, dengan berbuat curang ngumpulin harta untuk mendapatkan keuntungan dunia, au mikyal au mauzun. Makil au mauzun. Makil au mauzun, yaitu mengumpulkan harta banyak-banyak, ingin mendapatkan keuntungan dunia, berbuat curang, baik itu dalam masalah apa yang ditakar dan dengan apa yang ditimbang. Makil ditakar, mauzun ditimbang. Bukan seperti itu. Jadi tanafusnya orang-orang beriman itu bukan dalam mengumpulkan harta. Bukan dalam urusan dunia. Beda dengan tanafusnya orang-orang, ya tanafasil mutanafisunnya orang-orang kafir, orang-orang fujar. Mereka berlomba-lomba ngumpulin harta. Sampai-sampai mereka akan mencari jalan apapun untuk mendapatkan harta tersebut. Baik itu dengan tatfif, dalam takaran, dalam timbangan, korupsi, ghasab, mencuri, menipu, judi, dan lain sebagainya. Dengan perbuatan-perbuatan kotor yang lain. Maka itu bukan ciri khas orang-orang beriman. Ciri khas orang beriman adalah yatanafasil mutanafisun, untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat.
untuk demi mendapatkan minuman yang dicampur dengan tasnim, bahkan minum tasnimnya itu sendiri. Nah, begitu. Untuk bisa alal araiki yang turun. Jadi itu yang ada di benak kita. Bukan berarti nggak boleh nyari harta, bukan. Tapi nyari hartanya pun ditujukan untuk itu. Nah, kira-kira bisa nggak? Ya harusnya bisa. Kenapa kok kamu semangat nyari harta? Saya nyari harta supaya bisa banyak sedekah. Oh, bagus. Tapi jangan sampai sibuk nyari harta, malah melupakan kewajiban yang lain. Begitu. Sedekahnya nggak dapat, hartanya nggak dapat gitu kan. Sayang. Ya kan orang-orang yang banyak bekerja, belum tentu bisa sedekah juga sebetulnya. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan kerjaan yang berat. Sedangkan penghasilannya sedikit. Banyak orang begitu? Banyak. Begitu. Karena pada akhirnya memang masalah rizki, terutama harta, itu hak prerogatifnya Allah ya. Bukan kita yang ngatur begitu. Kan kalau misalnya tradisinya para motivator bisnis itu usaha tak akan mengkhianati hasil gitu ya. Loh, emangnya kita yang ngatur hasil? Pertanyaan, emang kita yang ngatur hasil? Siapa yang ngatur hasil? Allah. Ada enggak orang yang usahanya mati-matian sampai bercucuran keringat darah tapi hasilnya kecil, ada enggak? Ada, banyak malah. Ada enggak orang yang enggak usaha sama sekali tiba-tiba dapat harta banyak? Ada. Dapat undian, dapat warisan, dapat hadiah. Ada. Artinya itu semua urusan Allah. Terus ada yang bilang, tapi kan takdir itu bisa diubah. Pertanyaannya, kalau misalnya sekarang miskin, besok kaya, takdir kita berubah atau memang sejak awal Allah menetapkan seperti itu? Itu sebetulnya kan sejak awal Allah menetapkan gitu. Kata kita kaya berubah, padahal kata Allah nggak berubah, emang itu udah ditetapin, besok itu bakal kaya gitu. Begitu ya. Jadi itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya untuk masalah dunia itu nggak perlu terlalu ngoyo, jalan aja. Tapi kalau untuk akhirat, ya tanafasil mutanafisun, mubadaroh, bersegera. Was'au, kalimatnya kan begitu. Sari'u, kalimatnya begitu kalimatnya. Bersungguh-sungguh, berlari, segera. Tapi kalau dunia apa? Yamshi fil ardi, jalan. Jalan aja untuk urusan dunia itu jalan. Jadi beda. Yang namanya jalan itu nggak sampai keluar keringat banyak begitu. Tapi kalau untuk urusan ibadah pada Allah baru bersungguh. Seperti itu. Makanya harus kita pahami. Dan untuk masalah dunia sebetulnya nggak perlu dikasih motivasi. Orang itu hidup di dunia nggak perlu dikasih motivasi untuk nyari dunia. Karena mereka udah otomatis pasti nyari dunia. Nggak dikasih motivasi aja mereka udah otomatis nyari dunia. Yang mesti dikasih motivasi itu adalah ibadahnya. Begitu. Baik. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran minuman mereka adalah tasnim. Aina yashrubul muqarrabun. Mata air yang khusus diberikan pada orang-orang yang dekat. Wa tasnimu a'la asyrabatil jannah. Dan tasnim itu adalah derajat tertinggi minumannya penduduk surga. Fa akhbara subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sini anna mizaja syarabil abrari minat tasnim. Bahwa orang-orang yang baik nanti minumannya akan dicampur dengan tasnim. Dicampur di sini kan mizaj. Wa annal muqarrabin, tapi ada selain orang abror tingkatannya di atas orang abror, siapa? Muqarrabin. Nah, ini tingkatannya di atas orang abror. Kalau abror dikasih minuman yang dicampur tasnim, kalau muqarrabin yashrabuna minhu bila mizajin. Tapi kalau muqarrabin justru minum langsung tasnimnya tanpa dicampur apapun, murni tasnimnya. Masya Allah. Luar biasa. Orang dikasih minuman yang dicampur tasnim aja sudah senang banget. Lah ini tasnimnya langsung. Tanpa dicampur yang lain. Wahada, kenapa seperti itu? Li'annal jaza wafaqal amal. Karena yang namanya balasan sesuai dengan amalan. Ya. Fakama khalasat a'malul muqarrabin kulluha lillah. Dan ketika kemudian amal-amalan orang-orang yang muqarrabin ini semuanya untuk Allah, khalasa syarabuhum, maka murnilah minuman mereka. Begitu. Semakin murni amalan itu untuk Allah, maka semakin murni minuman tasnim yang didapatkan. Wa kama mazija
al-abrar at-ta'ata bil mubahat muzijalahum syarabuhum. Dan ketika kemudian orang-orang abror ini mencampurkan ketaatannya dengan perkara yang mubah. Nah, di sini apa perkara yang mubah? Mendapatkan keuntungan dunia. Misalnya sholat duha supaya rezekinya lancar. Ya, sholawatan supaya bisa beli rumah gedong. Sholawatin aja nih. Tapi kata para ulama begini, semakin besar cita-cita dunia di dalam ibadahnya, maka semakin kecil dapat di akhiratnya. Semakin kecil cita-cita dunia dalam campuran ibadahnya, maka semakin besar dapat di akhiratnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau persentasenya lebih besar dunia, maka batal ibadahnya. Amal ibadah, bukan batal ibadahnya, batal pahala ibadahnya. Jadi lebih baik jangan dicampur, kalau bisa mah. Apalagi kalau sejak awal niatnya hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat sama sekali. Wah, ini udah nggak dapat pahala sama sekali dari akhirat. Rugi sekali. Jadi dalam mencampur niat untuk keuntungan dunia itu tetap yang jadi sasaran utamanya harus akhiratnya dulu. Kenapa duha? Karena sunnah. Dan mudah-mudahan dengan melaksanakan sunnah ini Allah memudahkan rezeki saya. Jadi sunnahnya dulu di awal. Kenapa banyak salawat? Karena kalau banyak salawat kita akan mendapatkan banyak pertolongan dan ini bagian kecintaan terhadap Nabi SAW. Mudah-mudahan salah satu pertolongannya bisa membuat saya lebih mudah membeli rumah ini, misalnya begitu. Tapi jangan itu yang jadi tujuan utama. Karena khawatirnya mengikuti pendapat sebagian ulama ketika persentase himmah terhadap dunia lebih besar, itu pahala akhiratnya batal. Bukan ibadahnya batal, bukan. Sholatnya udah sah, kalau misalnya sholat, tapi pahalanya batal. Kenapa? Karena tujuan dia untuk dunia. Kalau bercampur saja, maka ada yang berkurang di akhirat. Salah satunya apa? Ini, taslimnya nggak murni. Salah satu taslimnya nggak murni. Dicampur satu yang lain. Mubahat, perkara yang mubah ya. Jadi keinginan dunia itu mubah. Tapi kalau dicampurnya sama perkara-perkara yang haram, ya jelas sudah beda dari situ ya. Muzjalahum syarabuhum, maka tercampurlah minuman mereka. Faman akhlasa ukhlisa syarabahu. Maka siapa yang beramal dengan sangat ikhlas, maka semakin murni minumannya. Waman mazaja muzija syarabuhu. Maka siapa yang tercampur amalannya di dunia dengan niat-niat mubah, ingat niat-niat mubah ini, ya, maka tercampur pula minumannya. Tasnimnya kadarnya berkurang. Berarti kadar 100%-nya berkurang sesuai dengan himmah dunianya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Mizaj itu campurannya. Baik. Ini adalah gambaran orang-orang beriman. Jadi ada pernyataan, ada memang pendapat para ulama ketika antum coba cari ini ya, kalau pengen lebih detail masalah campuran niat, cari syarah hadisnya innamal a'malu binniyat. Dari berbagai macam perspektif para ulama. Itu ada penjelasan seperti bagaimana perbandingan para ulama yang mengatakan kalau tercampur dengan urusan dunia bagaimana. Nah, salah satu pendapatnya tadi adalah kalau persentasenya lebih besar urusan dunia, maka bisa membatalkan pahala akhirat. Begitu. Cari syarah innamal a'malu binniyat. Di situ ada itu. Ada terjemahan Sahih Muslim dan Bukhari. Boleh. Itu wakaf dari jamaah Mukri. Silakan dibuka, silakan dipelajari, dikaji. Kalau antum butuh tulis silakan, bahkan beliau yang ngasihnya itu senang kalau itu dimanfaatkan. Begitu. Cuma yang Sahih Bukhari kayaknya yang syarah Bukhari setengah jilid berikutnya nggak ada, setengah paketnya. Harusnya 12 itu 12 sama 6. Yang Sahih Muslim, yang syarah Nawawi itu bisa. Tafadhol. Antum butuh hadis apa? Jadi jangan coba dengerin sebagian orang ngejelasin hadis kayak gimana. Bener nggak nih penjelasannya? Baca situ. Baca dulu penjelasan Ibnu Hajar, penjelasan Imam Nawawi. Nah, begitu. Jadi jangan sampai memahami hadis dengan perspektif pribadi. Gunakan perspektif ulama. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan, setelah Allah menggambarkan keadaan orang-orang beriman, Allah memalingkan lagi ceritanya dengan keadaan orang-orang kafir lagi. Apa yang Allah katakan? Innalladzina ajramu, adapun orang-orang yang berbuat jarimah. Jarimah itu apa? Kejahatan, kriminal. Kriminal. Bismillah.
Adapun para kriminal ini, kata Allah gitu ya, kurang lebih ya. Adapun orang-orang yang berbuat kriminal ini, kanu mereka minalladzina amanu yadhakun. Punya kebiasaan waktu di dunia itu suka ngetawain orang-orang beriman. Persis sama para netizen hari ini. Yang sering ngetawain orang-orang beriman. Netizen-netizen yang kurang beriman ya. Ya kalau di dunia nyata mah jarang. Jarang kan, nyinyir-nyinyir begitu, nggak berani mereka di dunia nyata. Tapi kalau udah masuk ke Facebook, Instagram, apalagi TikTok, gitu, itu sudah habis itu. Ada orang bergamis dibilang kadrun, bercadar dibilang ninja, berjenggot dibilang kambing. Bahkan tadi pagi atau kemarin saya baca ada ada yang open recruitment, loker lowongan pekerjaan buat jadi pekerja beliau di salah satu kedai es tehnya. Di situ salah satu syaratnya muslim, sholat 5 waktu tidak merokok. Langsung yang komentar banyak banget. Apa urusannya harus sholat 5 waktu? Apa urusannya tidak merokok? Enggak sekalian aja celananya harus cingkrang. Enggak sekalian aja kemana-mana harus pakai jubah. Apa? Padahal yang diminta hanya sholat 5 waktu dan tidak merokok. Dan itu wajar. Itu wajar sekali. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin wajib menjaga kualitas ibadah yang dipimpinnya. Dan logika perusahaan itu begini, kalau ada orang yang berani menentang Allah, apalagi menentang atasan, sebetulnya gitu. Maka kalau antum cari karyawan, cari yang sholat. Ya, kalau nggak sholat, Allah aja berani dilawan, apalagi antum. Sebetulnya begitu logika bisnisnya itu sebetulnya. Makanya wajar kalau banyak orang yang kerjanya nggak benar dan kelihatan mereka nggak sholat, itu wajar. Korupsi, datang telat, di depan laptop nggak ngapa-ngapain. Kalau giliran pulang, beresnya lama-lama, beres-beres lama-lama. Pulang jam 5, 4.45 itu udah beres-beres, 4.45 saya pelan-pelan. Jam 5 teng keluar. Itu rata-rata orang yang nggak sholat yang begitu. Orang yang sholat itu justru santai kerjaannya. Justru santai kerjaannya. Walaupun nggak semua orang yang sholat benar. Tapi orang yang benar pasti sholat. Nutup aurat itu wajar, permintaan nutup aurat itu wajar. Begitu. Nah ini sekarang sampai seperti itu. Sekarang itu ngeri sekali. Mereka ketawa-ketawain. Kita ngomong agama dikit dibilang apa? Mabok agama. Padahal yang namanya ketakwaan itu haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, bawa ketakwaan, bawa keislaman. Ya. Mengalami langsung. Kita main bola, jujur, mabok agama. Muhammad Salah ya, Muhammad Salah. Ketika kita ngerti dia, kita bilang, oh dasar ente mabok agama. Oh, kan. Jadi yang namanya agama itu memang harus dibawa kemanapun kita pergi. Bahkan ke WC pun dibawa agama. Bukan cuma di masjid saja. Tapi orang-orang mujrim, ketawain itu orang-orang beriman yang begitu. Udah digambarin dalam Al-Quran. Kalau di surah, ketika nyeritain Nabi Lut. Apa kata pengikutnya Lut? Unasun yatatoharun. Apa artinya? Sok suci, itu sama aja. Jadi dari dulu sama perkataannya orang-orang kafir tuh. Dasar sok suci gitu aja. Sama. Bilang sok suci, suka ngetawain orang-orang beriman, ngeledekin orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau orang-orang kafir ini lagi lewat, ya, melewati orang-orang beriman, yataghamazun. Kita tahu itu apa? Memicingkan mata. Yataghamazun. Kemudian apa? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Tapi ketika orang-orang kafir ini pulang kepada keluarganya, mereka merasa berbahagia. Kenapa merasa berbahagia? Kenapa merasa berbahagia? Karena mereka menganggap mereka lah yang benar. Itu orang-orang aneh soalnya. Orang-orang mabuk agama. Kita harta banyak, hidup senang. Padahal sebetulnya mereka di dalam hatinya ada ketakutan yang luar biasa. Cuma diredam. Disangkal, denial. Disangkal. Begitu. Wa idza ra'auhum, dan kalau mereka melihat orang-orang beriman, qalu, mereka akan mengatakan, inna haula'i ladun, orang-orang sesat soalnya. Orang-orang enggak benar soalnya. Orang-orang mabuk agama nih, Wahabi semuanya nih. Begitu kan biasanya kan?
Pokoknya asal kelihatan agamis sedikit bilang Wahabi gitu. Apa hubungannya Wahabi? Walid ya. Makin parah lagi. Jadi ada senjata buat nyerang begitu ya. Wah, ente udah jadi walid ente gitu ya. Ya walid buat anak-anak saya. Walid kan artinya ayah gitu. Ya begitu. Walid itu ayah. Anak walad. Begitu. Ladallun. Orang-orang padahal yang sesat siapa? Yang sesat mereka. Ini juga sudah digambarkan, ya. Sudah digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa kebiasaan orang kafir itu dari dulu sampai sekarang begini sama ternyata. Sampai zaman nanti pun semua kiamat sama. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga. Maksudnya apa? Maksudnya ya mereka itu ngapain sih harus ngawasin orang beriman, ngomentarin orang beriman, padahal mereka itu nggak ada urusannya begitu. Ngapain sih kalian? Kalian itu datang di dunia itu bukan buat ngurusin kami, gitu. bukan buat ngomentarin kami gitu. Harusnya begitu. Gitu. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali ayat berikutnya mana? Di sini. Fal yaumal ladzina, maka Allah akan menantang, lihat aja nanti kata Allah, fal yaumal ladzina amanu wal kufari hatakun. Kenapa? Karena pemenang itu yang tertawa di akhir gitu. Pemenang itu yang tertawa di akhir. Fal yaumal ladzina amanu wal kufari. Nanti orang-orang beriman yang bakal ngetawain kalian di akhirat kata Allah. Sambil apa? Alal araiki yang turun, sambil sandar-sandar bersandar di dipan-dipan mereka. Hal tubil kufar akun yafalun. Bukankah telah mendapatkan hukuman bagi orang-orang kafir itu balasannya terhadap mereka perbuat? Nah, begitu. Jadi yang tertawa itu pemenang itu tertawa di akhir. Fal yaumal ladzina amanu kufari. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang kafir sekarang nyinyir, dia bilang aja fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Gantian nanti di akhirat kita bakal ngetawain lu semuanya kayak gitu. Orang-orang kafir langsung ngetawain itu. Dan yang lucunya gitu ya di negeri ini, di Indonesia itu kan mayoritas muslim. Tapi justru yang sering nyinyirin orang Islam juga gitu. Itu aneh. Aneh sekali. Belum lagi sebagian orang kita itu kalau misalnya kita menampilkan kebaikan dibilang apa? Munafik. Kok menampilkan kebaikan dibilang munafik? Aneh. Jadi harusnya orang itu tampil maksiat gitu. Jadi kalau ada orang tampil baik, percuma ente sendirian maksiat juga. Munafik ente. Bukan begitu. Orang yang masih bermaksiat ketika sendirian dan baik ketika diramai, itu bukan orang munafik, tapi orang yang masih punya iman. Karena dia malu maksiat di tempat ramai. Dan malu itu bagian dari keimanan. Jadi orang yang masih punya malu itu orang beriman justru. Justru kalau misalnya ada orang yang menampakkan kemaksiatan terang-terangan, berarti udah nggak punya iman sebenarnya, karena udah nggak punya rasa malu. Tipis sekali imannya berarti. Ketika misalnya ditegur, ente jangan pacaran di sini. Gak usah munafik. Bukan gak usah munafik. Minimal malu lah. Gitu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian dibolak-balik. Kita ini bolak-balik sekarang. Bolak-balik. Gimana? Itu kan dosa ketika terang-terangan itu kan dosanya besar ya. Besar. Nah. Melakukan dosa ketika di terang-terangan, salah satunya itu nggak diampuni juga kan. Yang Betul, mujahar. Di hadis lain itu kan ada juga ya, salah satu dosa yang bisa meleburkan amal itu kan dosa ketika sendiri. Itu motivasi buat diri sendiri, bukan untuk menyudutkan orang lain. Bukan untuk menyudutkan orang lain, paham ya? Kalau konteksnya motivasi buat diri sendiri, iya. Maksudnya apa? Kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa menerapkan integritas keimanan kita, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Tapi jangan digunakan untuk memvonis orang lain. Paham ya? Konteksnya beda. Kadar iman betul. Itu untuk apa? Untuk memotivasi kita agar menguatkan keimanan kita saat sendirian. Juga sebagai warning dari Allah bahwa manusia itu kalau sendirian lemah. Iya kan? Makanya makruh sering sendirian, makanya makruh safar sendirian. Iya makruh safar sendirian itu makruh. Karena kalau orang safar sendirian itu orang-orang gak pada kenal, bodo amat saya mau ngapain gitu kan?
Makanya makruh safar sendirian, ada teman. Walaupun laki-laki. Walaupun laki-laki. Makruh, nggak sampai haram, makruh. Kalau benar-benar nggak ada kebutuhan ya, jalan-jalan doang sendiri itu makruh. Kenapa? Karena peluang maksiat itu lebih besar. Betul, itu warning dari Allah. Tapi bukan buat memvonis orang lain. Beda dalilnya. Dalil yang digunakan untuk orang-orang yang kelihatan baik, al-hukm ala dhahiri. Kita nilai yang tampaknya. Hukum itu apa yang tampaknya. Urusan dia sendiri yang bermaksiat itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau dia tidak menampakkan kemaksiatan, maka kita nilai dia berarti masih punya rasa malu, maka itu berarti bagian dari keimanan. Nah, begitu. Itu ya. Jadi motivasi untuk diri sendiri. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Emang tahu gitu kita lagi sendirian kayak gimana? Kan nggak tahu. Dia lagi sendirian kayak gimana? Nggak tahu. Intinya kita sebenarnya nggak tahu. Orang-orang fujar, orang-orang fasik itu, kenapa kok sering bilang ente munafik? Sebetulnya bukan karena dia tahu keadaan aslinya juga, sebetulnya dia pengen sama-sama maksiat gitu. Yang maksiat jangan saya aja gitu. Ente harus ikut maksiat juga, pengen sebenarnya gitu pengennya. Ya, sebetulnya kan gitu pengennya. Kayak gitu. Validasi, jadi supaya udahlah ini nggak masalah gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika berfirman wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin, dijelaskan ay masrurin mughtabatin. Jadi orang-orang kafir itu sangat berbahagia ketika mereka bertemu dengan keluarganya. Dan ternyata apa kata para ulama, wa hadza min a'zami ma yakunu minil ightirar. Dan ini merupakan tipuan yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk membuat mereka tertipu. Jadi orang-orang kafir itu ketika berbahagia di dunia sebetulnya adalah tipuan yang sangat besar itu. Yang menipu diri mereka sendiri. Annahum, bahwasanya mereka jama'u baina ghayatil isa'ah wal amni fid dunya. Kenapa? Karena ternyata mereka sedang menggabungkan keburukan yang besar dan rasa aman. Padahal nanti keburukan mereka itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti apa di sini yang hilang? Yang hilang adalah rasa bersalah. Dan itu adalah hukuman yang sangat besar di dunia. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya nggak dapat azab tuh, banyak maksiat. Oh, itu hukuman paling besar apa? Ngerasa aman. Ngerasa aman, ngerasa nyaman, itulah hukuman paling besar di dunia sebetulnya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah merasa aman, merasa nyaman, merasa tertipu, mereka akan terus bermaksiat. Dan ketika mereka terus bermaksiat di akhirat berarti dosanya makin numpuk. Dan Allah nggak segan-segan ngehukumnya nanti. Inilah yang disebut dengan, apa bahasa lainnya? Istidraj. Istidraj. Dihancurkan secara bertahap, di dunia dikasih kenikmatan, nanti di akhirat dihancurkan sehancur-hancur. Ngeri sekali. Mereka sedang menggabungkan keburukan yang besar dengan keamanan. Ini bahaya. Jadi justru harusnya kalau kita banyak maksiat dan kita merasa tenang, nyaman, dan aman, harusnya warning itu. Kok bisa saya banyak maksiat tapi tenang hidupnya? Nah gitu harusnya. Jangan malah, tenang, banyak maksiat juga tenang. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ngerasa nyaman itu bahaya pokoknya. Apa? Al-aman, keamanan. Ya, aman, keamanan. Nyaman, aman. Masrur, bahagia. Begitu. Hatta ka'anahum qad ja'ahum kitabun minallah. Jadi seakan-akan mereka itu sudah dipastikan, ya, kitabun di sini maksudnya sudah dipastikan dari Allah, wahida annahum ahlus sa'ad. Dan seolah-olah mereka ini sudah mendapatkan kepastian dari Allah bahwa mereka akan berbahagia. Begitu. Wa qad hakamu li anfusihim, dan mereka telah menilai diri mereka sendiri annahum ahlul huda. Bahkan ada yang lebih parah, bahwa mereka itu merasa diri mereka sedang berada di atas kebenaran. Itu lebih parah lagi. Kalau yang begini biasanya ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah yang parah ini. Ahlul bid'ah itu kan mereka sebut tersesat, tapi menganggap di atas petunjuk. Ini bahaya. Lebih bahaya. Begitu. Wa annal mu'minina dhalun, dan mereka menganggap orang-orang beriman itu sesat. Tuh lihat, mereka rajin sholat, nggak dapat harta kan? Nah gitu kan biasanya kan? Tuh lihat, pakai jilbab, nggak dapat jodoh misalnya begitu.
Ada yang begitu kan? Iya ada. Sebagian orang tua masih ada yang begitu ya. Apalagi pakai cadar. Khawatir kalau orang tua itu. Kalau perempuan anak perempuan pakai cadar. Itu siapa yang nikahin anak saya? Banyak, tenang aja gitu. Yang mau banyak. Tenang. Tapi mereka menganggap orang-orang sesat. Iftiraan ala Allah. Ya. Iftiraan itu apa? Menipu Allah. Memfitnah Allah. Seakan-akan menganggap Allah itu telah memberikan banyak kebaikan pada mereka. Seakan-akan menganggap bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada mereka. Itu memfitnah. Wa tajarra'u 'alal qauli 'alaihi bil 'ilm. Dan mereka kemudian ya, memaksakan untuk berjalan di atas perkataan tersebut tanpa ilmu. Enggak paham mereka sebetulnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka langkahi, apa yang mereka berjalan di atas, mereka enggak paham. Mereka enggak punya ilmu tentang itu, tapi mereka menganggap diri mereka benar, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah tepat, mereka menganggap kemaksiatan itu perkara-perkara yang ringan, yang kecil. Yang penting mereka berbahagia. Itu bahaya sekali. Dan itu banyak hari ini. Orang yang merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman dalam kemaksiatannya. Itu bahaya. Terutama orang-orang yang maksiat yang besar ya. Para koruptor gitu kan. Saya korupsi banyak. Tenang. Di penjara gampang, tinggal disuap gitu ya. Kalaupun nggak keluar dari penjara, penjaranya tambahin AC gitu kan. Pakai Netflix. Iya kan penjaranya koruptor gitu kan. TV-nya gede, lebih gede dari TV saya. Kasurnya lebih empuk daripada kasur kita gitu. AC-nya lebih dingin daripada kita. Terus gimana itu penjara kayak gitu? Bahkan kalau misalnya pengen nonton tenis juga boleh gitu kan. Kasih tiket tenis nonton tenis. Na'udzubillah. Dan kasus terbaru yang ngeri sekarang itu adalah kasus Taman Safari, tahu nggak Taman Safari? Ternyata pemilik Taman Safari ini kejam, brutal ternyata. Jadi suka menculik anak-anak dia. Buat apa? Bukan. Buat dijadikan sirkus, pemain sirkus. Jadi ternyata yang main sirkus Taman Safari tiap hari itu rata-rata orang-orang nggak jelas asal usulnya, semua diculik, korban culikan semua, dipaksa semua dari kecil. Yang kerja. Jadi yang kerja di Taman Safari ada dua, ada yang jalur resmi, memang daftar, itu aman berarti kalau itu ya jalur resmi. Tapi yang pekerja-pekerja sirkusnya itu kebanyakan adalah orang-orang diculik. Taman Safari, Cisarua, yang pusatnya di Bogor, tapi yang lain juga katanya sama, karena pemiliknya satu orang. Tadi saya baru nonton tuh sebentar, udah nggak tahan saya di YouTube itu, yang dia korban penculikan dia kabur. Jadi dia ditanya, nama kamu siapa? Saya nggak tahu nama asli saya siapa. Orang tua saya nggak tahu, orang tua saya siapa nggak tahu. Cuma saya waktu di Taman Safari namanya ini, pas mau nikah namanya ini. Terus kabur, saya sempat kabur 2 kali. Berhasil kabur tapi itu. Itu dari umur dia 18 tahun, sekitar hampir 10 tahunan gitu. Sekarang udah punya keluarga, tapi ingin menuntut keadilan. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang seperti itu di sana. Ternyata semua pegawai sirkusnya adalah orang-orang yang dipaksa. Kenapa lolos terus? Padahal katanya laporannya dari tahun 97. Tahun 97, laporan udah masuk. Kenapa kok aman? Ya karena orang kaya. Kasusnya sepi sekali. Saya juga jadi nyesel, aduh saya pernah ke Taman Safari jadi nyesel gitu. Dulu sempat nonton sirkusnya gitu. Ternyata begitu keadaan asli. Sedih sekali, menyedihkan. Sampai-sampai disetrum, kemudian dikasih makanan kotoran, nggak boleh berinteraksi dengan pegawai yang lain, itu yang sirkus itu yang paling parah. Kalau yang lain mah yang kerja normal ya normal aja, kayak ngasih makan segitu masih aman. Yang sirkus yang parah. Yang pegawai lain itu nggak tahu sirkusnya. Kalau ada yang tahu tapi nggak berani speak up. Tapi pas ini rame, yang komen banyak akhirnya. Oh saya pernah kerja di sana tuh. Emang saya juga pernah ngelihat ada orang-orang disiksa. Bahkan saya juga pernah tuh ditendang katanya gitu. Padahal pegawai itu. Cuma nggak berani orang-orang miskin itu. Yang pemiliknya kayak gimana? Pemiliknya masih ongkang-ongkang kaki, merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman, nggak merasa bersalah. Padahal dia adalah mujrim, kriminal. Nah ini kalau misalnya dia nggak taubat, ya di akhirat betapa banyak orang yang akan menuntutnya. Gimana? Saya pikir ya kisah itu hanya ada di film. Bener loh. Tapi ketika ngedengerin langsung dari korban-korban, ya Allah, ternyata ada kenyataannya. Saya pikir cuma film, anak-anak diculik jadi pemain sirkus gitu.
Subhanallah, bener. Kayak film ya, kayak film bener. Ngedengerin cerita mereka kayak film gitu ya. Ternyata begitu. Dan itu kan tiap hari kerjanya. Dan gak digaji. Karena jadi budak. Gak digaji. Jadi gajinya dikasih makan dan makannya pun seadanya aja. Secukupnya mereka bisa main sirkus sudah selesai. Itu tiap hari loh main sirkusnya. Iya. Bahkan yang hewannya pun sama gimana? Saya juga nggak paham yang punyanya siapa, latar belakangnya kayak gimana, nggak nyari tahu lebih jauh. Intinya lagi ramai sekarang ini, banyak yang mulai berbicara bahwa keadaan Taman Safari itu seperti itu dan banyak yang menyerukan boykot. Begitu. Ini orang-orang yang merasa nyaman dengan kejahatan mereka. Para koruptor juga sama. Merasa nyaman dengan kejahatan mereka. Paling kalau misalnya dihukum segini, begitu, merasa nyaman. Mereka sedang menipu diri mereka sedang memfitnah Allah, dan mereka pasti akan mendapatkan balasan yang sangat besar di akhirat. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat itu pasti. Walaupun sebenarnya kita ya sebagai manusia yang normal itu pengennya ngelihat mereka tuh sengsaranya di dunia juga gitu ya. Supaya bisa puas gitu. Cuma ya itu urusan Allah. Kita doakan orang-orang yang baik dan kita doakan orang-orang yang jahat mendapatkan balasan yang setimpal gitu aja. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini alal araik yang turun ila mayastahuna minal jinani wal anhar ya. Jadi mereka melihat apa? Melihat yang mereka mau apapun itu. Dari mulai kebun-kebun, sungai-sungai, walhur, bidadari, walwildan, anak-anak pelayan. Laisa lahum syaghalun ghairu dzalik. Dan mereka nggak punya kesibukan kecuali cuma ngeliatin itu, coba bayangkan. Kerjaannya cuma rebahan, nyandar-nyandar ya. Wa ma syabihahu minal mustaladzat. Ya. Dan apa-apa yang semisalnya berupa menikmati, mustaladzat itu menikmati kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Wa qala Imam Qusyairi, dan Imam Qusyairi mengatakan athbatan nazar walam yubayyan al-manzur. Di sini Allah mengatakan alal aruk yang turun tapi nggak dijelasin. Nggak dijelasin apanya? Nggak dijelasin lihat apanya. Ya kan? Allah menjelaskan mereka akan melihat sesuatu tapi nggak dijelasin sesuatu itu apa. Maka di sini ternyata karena likhtilafihim, karena orang itu melihat pada sesuatu yang berbeda-beda. Minhum mayanzur ila qusuri. Ada yang melihat istana-istananya, saya punya istana gede banget gitu kan. Kalau perempuan kira-kira ngeliatin apa? Senangnya ngeliatin perhiasan gitu kan ya, gitu kan ya. Wah, ada emas, ada berlian, ada permata, senang ngeliatin begitu. Wa minhum mayanzur ila khurih. Ada juga yang ngeliatin bidadari, ya, laki-laki pasti. Perempuan mah nggak senang ngeliatin laki-laki, ngapain perempuan ngeliatin laki-laki? Nggak lebih berharga daripada cincin emas dan permata laki-laki dari mata perempuan. Iyalah, jujur aja. Wa minhum. Maksudnya apa? Wa minhum ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Beda-beda intinya. Wal khawas. Adapun orang-orang yang khusus, orang-orang yang benar-benar tingkat tertinggi, ala dawamil awqati ilallahi ta'ala yang zurun. Selalu menghabiskan waktunya untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Udah keindahan bidadari, keindahan emas permata, keindahan apa kerajaan-kerajaan itu enggak sebanding dengan memandang Allah. Saking cintanya besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda petik syahwatnya sudah terpuaskan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kama anal fujar, sebagaimana orang-orang yang fujar daiman an rabbihim mahjubun. Justru orang-orang fujar ini sebaliknya, tidak akan pernah bisa melihat Allah dan selalu terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai surah Al-Mutaffifin. Luar biasa kenikmatan tentang surga ini. Dan ini juga termasuk materi-materi yang jarang disampaikan di masyarakat awam. Bagaimana gambaran surga dan gambaran neraka. Itu jarang. Padahal ini juz yang sering dibaca di dalam sholat. Harusnya ini yang sering dikasih gambaran kepada masyarakat itu. Gambaran surga, gambaran neraka. Supaya kebayang gitu yang mau dikejar itu apa gitu. Karena kan kadang paling bidadari udah gitu aja. Padahal dijelasin tuh, ada tasnim itu seperti apa gitu kan. Bahkan kalau misalnya mau cari tafsir yang lebih detail supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Walaupun ingat, itu hanya gambaran ya. Yang namanya surga itu lebih hebat dari itu, lebih nikmat dari itu. Karena tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kenikmatannya. Begitu. Kalau misalnya kita bisa menggambarkan ini pada orang-orang awam, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Sebagaimana gambaran-gambaran neraka yang dahsyat itu harusnya dikasih tahu. Gambaran kiamat yang dahsyat itu dikasih tahu harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian
Selesai surah Al-Mutaffifin. Apabila ada tanyakan, dipersilakan. Mungkin mengenai ibadah Ibadah yang mana? Campurnya dari tasnim, terus? Makin murninya seorang beribadah, Ya. makin murni Minuman yang didapatkannya. misalkan kita beribadah itu biar kita mudah urusannya, atau saya pernah itu untuk dimudahkan dalam belajar. Nah itu hitungannya untuk dunia atau kayak ini kita menjadikan sesuatu yang kita rasain di dunia tapi untuk Akhirat juga. Mudah-mudahan tetap kehitung urusan akhirat. Karena antum ingin memudahkan sesuatu yang juga berakhir pada akhirat lagi gitu. Bukan cuma di dunia doang. Kecuali kalau misalnya antum niatnya supaya nuntut ilmu, supaya dapat banyak ilmu, supaya nanti jadi penceramah kondang yang dibayar mahal misalnya gitu misalnya. Itu beda kan? Nah, beda. Tapi kalau misalnya supaya mempermudah jalan akhirat, mudah-mudahan itu kembalinya ke akhirat lagi. Jadi tidak mengurangi keikhlasan. Bukan termasuk yang tercampur mudah-mudahan begitu. Kalau memang tujuannya masih tujuan ke arah akhirat. Begitu. Jadi yang benar-benar himmah dunia ya, yang disebut tercampur itu. Mendapatkan istri cantik misalnya, rumah mewah, harta yang banyak. Tapi boleh nggak kita berdoa itu semuanya? Boleh, tidak masalah. Tapi masalah dikasih atau enggak urusan Allah. Jangan maksa. Kayak gitu. Perempuan juga boleh kalau misalnya doa, ya Allah saya doa mendapatkan laki-laki yang kaya, yang ganteng, yang soleh. Nggak apa-apa. Silahkan doa. Tidak masalah. Tapi urusan dikasih atau enggak urusan Allah. Karena Allah yang paling tahu. Apa yang kita butuhkan tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Gitu. Dan kita boleh juga bertawasul dengan amal-amal soleh, itu para ulama sepakat, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Seperti kisahnya orang yang terperangkap di dalam gua. Tapi ingat, dia amal dulu, bukan niat dulu. Berarti amal sebelumnya ikhlas nggak? Ikhlas banget. Dan mereka ingin disegerakan balasannya berupa diselamatkan dari gua itu. Jadi mereka nggak kehitung tercampur, cuma menjadikan amalan yang ikhlas tadi sebagai tawassul. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah yang tercampur sejak awal niatnya. Ya. Ini yang nanti ada potensi akan mengurangi kenikmatan di akhir. Begitu. Berarti kalau begitu amal untuk Allah aja semuanya, untuk Allah aja semuanya nggak apa-apa. Emang kenapa sih gitu? Tapi kalau misalnya sekaligus nggak apa-apa, cuma jangan lebih besar himmah dunianya dibandingkan himmah akhirat. Karena khawatirnya pahala di akhiratnya nggak dapat. Sebagaimana kekhawatirannya siapa? Abdurrahman bin Auf ketika melihat Mus'ab bin Umair wafat, beliau kan sedih banget. Bukan karena Mus'ab wafat, sedihnya karena beliau khawatir. Ya Allah, engkau telah mengambil dunianya Mus'ab. Engkau telah mengambil dunianya Mus'ab. Dan aku yakin engkau akan menyisakan banyak di akhirat. Tapi engkau telah memberikan terlalu banyak dunia untukku. Aku khawatir di akhirat gak kebagian apa-apa. Orang kaya di zaman sahabat begitu mikirnya. Justru kalau misalnya di dunia mendapatkan banyak kenikmatan, khawatir di akhiratnya gak dapat. Bukan malah nambah lagi, bukan. Dan yang namanya kekayaan itu kan dimudahkan bagi Abdurrahman bin Auf. Oleh Allah itu dimudahkan. Bisnis apapun jalan. Begitu. Tapi sahabat yang lain nggak diberikan kemudahan seperti itu. Padahal Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. 10 sahabat yang masuk surga. Mus'ab bin Umair nggak termasuk orang yang disebutkan. Tapi kekhawatirannya sangat besar di akhirat tidak dapat apa-apa. Lah sekarang kita yang amalannya terbatas, amalannya sedikit, kok dicampur sama dunia kebanyakan gitu. Sayang gitu ya, sayang. Jadi kalau misalnya sekarang kita mendapatkan kok hidup saya kayak nggak nikmat-nikmat amat sih dengan orang banyak, justru harusnya mudah-mudahan petunjuk pertanda bahwa di akhiratnya akan lebih banyak dapat jatah gitu.
Dan kalau misalnya sekarang kita di dunia mulai banyak kenikmatan, itu warning harusnya. Ya Allah, kok banyak nikmat banget sih. Mau jajan sekarang gampang, misalnya begitu. Istri cantik, misalnya begitu. Anak baik-baik. Ya Allah, kok hidup saya aman banget, ini gimana nih? Khawatirnya di akhirat gak dapet nih. Harusnya mikirnya begitu, harusnya. Pola pikir untuk diri sendirinya begitu ya. Tapi ingat, jangan buat memvonis orang lain. Ente kelihatan aman banget, hati-hati loh. Jangan gitu ya, jangan. Gitu. Jangan. Itu buat diri sendiri. Kalau buat orang lain ya nggak apa-apa. Alhamdulillah diberikan keamanan, kenyamanan. Ya bang, berat banget. Berat. Kalau nggak berat nanti hadiahnya di surga cuma rice cooker. Makanya dulu waktu saya kuliah ada teman-teman yang bilang itu. Kenapa kok jalan dakwah, jalan keimanan itu pahit? Karena surga itu manis. Dan sesuatu yang manis akan terasa lebih manis setelah mengecap yang pahit. Kayak gitu. Jangankan yang manis, air putih aja kalau lagi puasa, manis banget rasanya. Jadi kalau misalnya sekarang kita merasa banyak kepahitan di dunia, itu mudah-mudahan pertanda bahwa di surganya akan merasakan yang sangat manis begitu. Ya. Makanya kan kalau para kiai zaman dulu, para santri mah prihatin aja hidupnya. Gak usah bermewah-mewahan gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih. Dalam rangka melatih. Khawatirnya terlalu banyak kenikmatan di dunia, di akhiratnya gak kebagian. Gitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Yang sekarang suka yang kayak ceramah-ceramah yang ya tadi kan kita nih masih sulit untuk terima hal itu. Tapi ceramah itu ngomong pasti nanti Allah mudahkan segala macam gitu. Padahal ketika kita susah tuh yang paling bagus kan, karena nanti di antara manisnya itu dapat gitu. Apakah ceramah gitu? Ya nggak apa-apa, memberikan motivasi bahwa kita akan diberikan kemudahan di dunia nggak masalah, supaya nggak putus asa. Khawatirnya malah putus asa seolah-olah nggak nolong kita sama sekali. Tapi nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa sesekali. Dan Allah memang menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu udah janji Allah juga. Cuma kalau dibandingkan kenikmatan orang-orang kafir, pasti kalah. Itu udah pasti kalah. 10 orang terkaya di dunia itu nggak mungkin orang Islam, ya susah. Susah. Ya. Walaupun ada orang Islam yang kaya, tapi kayaknya nggak akan nyampe orang terkaya di dunia itu, susah. Kenapa? Karena memang ditunda kenikmatan di akhirat. Begitu. Makanya orang paling rugi itu orang yang miskin dan kafir. Sudah miskin kafir, di akhirat dapat apa? Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Miskin muslim ada kemungkinan di akhirat dapat. Iya kan? Kafir tapi kaya, ya mending di dunia dapat itu, di dunia dapat. Lah ini udah miskin kafir, mau apa coba? Ente mas udah. Jadi kalau misalnya antum melihat orang-orang kafir miskin hidupnya gitu, ente mau ngapain itu? Selamanya kayak gini, di akhirat gak dapat apa-apa. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, dan nggak semua orang kaya, nggak semua orang muslim itu kaya. Bahkan dari 10 sahabat di masuk surga, yang kaya berapa? Yang paling kaya Abu Bakar. Kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ya kan, sisanya nggak sekaya mereka. Sisanya nggak sekaya mereka. Biasa-biasa yang lain itu biasa-biasa. Biasa-biasa yang lain itu. Jadi lebih banyak sahabat itu lebih banyak yang nggak kayanya. Walaupun nggak miskin beneran fakir itu ya, tapi lebih banyak yang nggak kaya, biasa-biasa maksudnya hidupnya. Bahkan sahabat-sahabat di antara sahabat terbaik Nabi, banyak yang miskin. Ibnu Mas'ud miskin. Hudzaifah, Salman Al-Farisi, Abu Darda, itu kan terkenal miskin-miskin semua hidupnya. Tapi mereka nggak ngeluh, nggak minta ya Nabi, jadiin kami kaya lah, doainlah kami kaya lah. Masa nggak bisa kan? Sebenarnya bisa aja, tapi mereka nggak mau, buat apa gitu? Buat apa? Dan mereka nggak iri, Abdurrahman bin Auf kok enak banget sih. Begitu, nggak iri mereka. Nggak iri. Kayak gitu. Dan Abdurrahman bin Auf juga nggak maksa-maksa mereka. Ente ngapain nih di sini? Kerja yuk kerja. Nggak begitu ya, biarin aja. Jadi nggak kemudian maksa-maksa Ali bin Abi Thalib misalnya suruh kerja supaya kaya, enggak. Padahal kerjaannya Ali bin Abi Thalib apa? Nimba air. Jadi kalau misalnya beliau lagi nggak ada kerjaan, dalam tanda petik serabutan Ali bin Abi Thalib itu. Pernah satu waktu nggak ada kerjaan, kemudian datang ke rumahnya orang Yahudi buat nimba air.
Satu ember itu dikasih sekian butir kurma buat makan. Kebayangkan. Sampai gitu kerjanya. Luar biasa. Ya. Seperti itu. Jadi kehidupan para sahabat itu sangat sederhana. Yang dikasih kaya ya mereka bersyukur alhamdulillah. Yang dikasih biasa-biasa ya bersyukur juga alhamdulillah. Makanya ketika kemudian orang-orang miskin ini curhat sama Nabi, ya Nabi, orang-orang kaya enak banget nih. Apa orang kaya enaknya? Dapat pahala sedekah. Apa yang mereka minta? Apakah kami juga pengen kaya dong supaya dapat pahala sedekah? Logika orang zaman sekarang gitu ya. Kalau ada Nabi logika orang zaman sekarang, mereka mintanya apa? Coba ya Nabi kasih amalan yang pahalanya sama dengan pahala sedekah. Tuh, yang mereka minta begitu. Maka Nabi bilang, ini baca ketika pagi, ini baca ketika sore. Beberapa bulan berjalan, protes lagi sama Nabi. Ya Nabi, orang-orang kaya pada ngikutin juga. Double mereka pahalanya. Maka fakta Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang diberikan Allah SWT pada siapa yang dikehendaki. Jadi enggak didoain, udah kalian jadi kaya semua. Enggak. Kita itu urusan Allah, masalah miskin kaya itu urusan Allah. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Cara menanggapi yang kegiatan para sahabat tuh kalau berjalan mungkin ke orang-orang kafir. Nah itu kan mungkin pemikiran yang salah itu kan, nah ini orang muslim yang miskin, dia nggak kerja sama orang kafir, dia minta-minta ke kafir gimana? Itu bukan minta-minta, kerja itu bukan minta-minta, kerja itu akan muamalah. Yang nggak boleh itu minta-minta. Bekerja pada orang kafir itu boleh, para ulama sepakat, nggak masalah. Muamalah dengan orang kafir itu boleh. Yang nggak boleh itu minta-minta. Jadi supaya nggak kerja sama orang kafir kita harus kaya. Kalau pemikirannya begitu, Ali bin Abi Thalib salah berarti. Karena kaya sama miskin itu nggak bisa kita usahakan 100%. Itu urusan Allah beneran. Itu masalahnya. Dijamin nggak kalau misalnya saya ikut bisnis sama ente langsung kaya? Coba bilang begitu. Jamin nggak? Enggak. Bisnis itu bisa di-copy, tapi rezeki nggak bisa di-paste. Iya, coba antum ikutin jejak langkahnya siapa misalnya, Elon Musk misalnya gitu ya. Dari nol persis gitu misalnya. Belum tentu sama hasilnya. Jadi nggak bisa di-paste rezeki itu. Makanya saya sering bilang, rezeki itu, mengais rezeki kepada Allah itu seperti mancing. Ada orang yang baru datang 5 menit dapat ikan gede. Ada orang 8 jam duduk gak dapat apa-apa. Takdir itu udah. Begitu. Padahal bisa jadi alat pancingnya lebih bagus, umpannya lebih banyak bisa jadi kan? Kalau kata Allah nggak dapat aja. Nah inilah pemahaman terhadap takdir ini akan membuat hati kita lapang. Oh ya Allah maunya begitu. Udah selesai, Allah maunya begitu. Tapi begini, bukan berarti menyikapi takdir itu pasrah. Ini keliru nih. Ada sebagian orang menyikapi takdir itu pasrah berarti. Pasrah itu maksudnya udahlah gak usah aja. Gak boleh. Dosa besar. Karena ikhtiar itu adalah wajib hukumnya. Seperti misalnya, kita merasa tidak nyaman, tidak tenang berada di satu tempat. Pindah apa enggak sih? Ya kalau antum memang nggak nyaman, pindahlah. Tapi kan saya ditakdirkan di sini. Bukan begitu konsepnya. Antum usaha dulu, nanti hasilnya apa, serahkan pada Allah. Gitu yang benar. Jadi konsep takdir itu bukan pasrah. Seperti air mengalir, udahlah diombang-ambing sana-sini. Gimana Allah aja, bukan gimana Allah. Itu ente nggak berusaha namanya. Kita boleh berusaha. Kita boleh mencari tempat. Kita boleh mencari pasangan yang terbaik menurut kita. Kita boleh menolak orang yang melamar. Boleh. Tidak masalah. Kita boleh memilih gadis mana yang menikahi. Boleh. Jadi takdir itu nanti hasil akhirnya itu kita langsung pasrah pada Allah. Tapi selama masih bisa berusaha, berusaha. Cuma kalau urusan dunia, usahanya nggak perlu mengerahkan seluruh tenaga. Kenapa? Khawatir energinya habis, buat ibadahnya nggak ada. Maka energinya dihabiskan buat ibadah saja. Begitu. Tapi bukan berarti nggak berusaha ya. Ini kadang-kadang salah juga, berlebihan dalam menyikapi takdir. Jadi jabriyah istilahnya ya. Jabriyah itu menganggap dirinya nggak perlu berusaha sama sekali. Lawannya jabriyah, qadariyah. Qadariyah menganggap bahwa seluruh takdir itu ditentukan oleh usaha. Ini motivator-motivator tuh. Rata-rata qadariyah. Terpengaruh qadariyah minimal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beriman terhadap takdirnya Allah itu adalah wajib. Berikhtiar juga wajib. Jadi selama kita bisa berikhtiar, bisa memilih. Ikhtiar itu kan pilihan artinya.
Jadi pilih saja yang antum mau pilih, silahkan. Yang penting konsekuensi terhadap pilihan antum. Jangan milih yang diharamkan. Dan hasilnya nanti setelah memilih itu apa, serahkan pada Allah. Begitu. Ya. Mau belajar, ya saya emang nggak apa-apa lah ditakdirkan di mana aja belajarnya. Nggak begitu. Antum pilih tempat belajar yang terbaik. Ya. Begitu. Misalnya mau nikah. Nanti nikah sama siapa? Ya gimana ditakdirin Allah, jadi yang datangnya siapa? Nggak begitu, nggak. Antum harus milih. Antum boleh memilih, berhak memilih. Begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Anda ada yang tanyakan? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat ada kalimat yang kurang berkenan. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimati kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fiik.